Selanjutnya kami masih ingin menggali atau mendengarkan keterangan dari Saudara Ali, karena Saudara Ali ini kan dulunya pernah di Mahkamah Konstitusi maka kami akan kembali lagi bahwa di dalam konstitusi yang ditulis secara jelas bahwa kita adalah negara hukum, Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga itu harus menjadi dasar kita dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Kita tahu tujuan pemberantasan korupsi adalah baik, bahkan sangat baik. Kita tidak ada yang membantah hal tersebut. Akan tetapi dalam prosesnya mengabaikan hak-hak warga negara, maka dampaknya bisa cenderung menciptakan kekuasaan yang otoriter, ketidakadilan, dan justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Bagaimana pendapat Ali soal hal tersebut? Sesuai dengan kompetensi Ali, masihkah kita dianggap berprinsip sebagai negara hukum atau bagaimana? Ya, saya kira sebagai negara hukum yang sudah dituliskan di Undang-Undang Dasar itu bukan hanya merupakan sesuatu fakta, tetapi juga cita-cita yang setiap saat kita harus perjuangkan. Di dalam segala hal, kekuasaan itu pasti dia akan mencoba menindas, ya kan? Power tends to corrupt. Corrupt itu bisa jadi katakanlah menyimpangkah atau melangkahi hak kita, ya, tidak melihat juga hak-hak atau jalur-jalur kita itu sudah ratusan tahun. Power tends to corrupt. Oleh karena itulah salah satu yang paling nyata bahwa di dalam negara hukum itu kekuasaan itu harus dikontrol. Itu sebabnya konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu mengatakan dengan jelas itu bahwa kita tidak mendasarkan pada kekuasaan belaka, tetapi pada konstitusionalisme di mana ada pembatasan terhadap kekuasaan. Dan itu menjadi cita-cita. Oleh karena itulah dalam proses, di dalam konsep apa yang dikatakan negara hukum itu paling tidak, meskipun banyak nanti variasinya, kalau dia konsep yang dari Eropa kontinental itu setelah bertemu dengan dari yang sistem Amerika atau Inggris, maka tiga prinsip itu tidak kita terima, termasuk juga terakhir ini dirumuskan itu satu prinsip yang dikatakan bahwa supremacy of law atau ajas legalitas. Artinya semua orang. Jadi kalau kita berhadapan dengan kekuasaan, termasuk kekuasaan atau penguasa harus tunduk pada hukum dan mendasarkan seluruh tindakan-tindakan pada peraturan yang telah ada, yang sah lebih dahulu ada. Itu prinsipnya, ajas legalitas itu yang terutama. Tetapi yang kedua, pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan itu bagian daripada negara hukum dan cita-citanya juga negara hukum. Dan yang ketiga adalah ini semua akan bermuara kalau ada kontroversi. Tadi ada dikatakan banyak yang melampaui. Kita akan membawa kepada suatu peradilan yang dikatakan independen dan tidak memihak. Independensi hakim itu bukan hanya tekanan fisik, sekarang tidak ada itu. Meskipun di masa lalu ada hakim ditembak, atau kalau dalam prinsip film-film western itu, money, woman, and gun. Pengaruh terhadap kekuasaan hakim itu bisa dari sudut uang, kalau tidak bisa dari situ uang, money, kalau tidak gun. Tetapi kita tidak mundur karena itu, menyatakan dan memperjuangkan negara hukum itu melalui suatu
proses yang akan diuji di pengadilan terbuka yang sekarang ini dengan independensi hakim yang jaminan-jaminan, sayang cita-cita itu belum besar Pak. Meskipun naik 280%, ya 280% dari gaji pokok kali ya. Tapi jaminan itu adalah suatu model yang digariskan juga oleh PBB yang menyangkut Special Rapporteur on the Independence of Judiciary, bahwa jaminan hakim itu harus diberikan oleh negara dan itu tidak bisa sekali aja, tetapi dievaluasi secara terus-menerus. Itu kita menyambut Presiden menaikkan gaji, tetapi jangan cukup hari ini kan, mungkin besok sudah lain lagi kalau inflasi. Oleh karena itu, bahwa jaminan kita sebagai negara hukum dalam konstitusi, di samping dia adalah pernyataan tetapi juga cita-cita, artinya kita harus berjuang untuk itu. Oleh karena itu perjuangan itu tiap hari di pengadilan, dan kita berharap tentunya panggilan jiwa daripada para hakim itu tentu akan juga mengabsorpsi ini, bahwa sumpah setia kepada konstitusi mereka juga akan turut memperjuangkan di dalam sidang yang terbuka dalam kontrol publik, bahwa mereka juga setia kepada konstitusi, bahwa kalau ada kekuasaan yang tidak setia kepada prinsip konstitusi dalam ajas legalitas yang harus mendasarkan semua tindakan pada aturan-aturan yang sah, tempatnya di sinilah dan pada hari ini. Terima kasih Saudara Ali. Ini yang terakhir ya. Saya ingin menanyakan kepada Ali dan berbagi, minta pendapat dari Ali. Kita tahu bahwa pemberantasan korupsi berdasarkan UNCIC, UNCAC, bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan lain-lain, termasuk dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam perspektif ketatanegaraan, apa pendapat Ali bila pemberantasan korupsi itu tidak sinkron dengan tujuan-tujuan pemberantasan korupsi tersebut? Karena adanya pelanggaran hak asasi manusia. Bisa Saudara Ali? Ya, saya kira di dalam semua proses di mana kita terlibat dengan penguasa, kalau kita sebagai individu sudah pasti kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu, di dalam sejarah ketatanegaraan dan konstitusi di dunia, kontrol terhadap kekuasaan itulah yang sebenarnya harus digariskan melalui aturan-aturan yang ada, sehingga komponen atau unsur daripada negara hukum itu adalah salah satu ajas legalitas itu, bahwa penguasa itu, kalau di sini, kalau di dalam pemberantasan korupsi, KPK juga harus tunduk kepada semua aturan-aturan itu. Kalau dia melenceng dari situ, tetapi produknya tetap juga menjadi sesuatu yang diteruskan, tentu bermuara pada peradilan. Pengujian seluruh proses itu akan berada di dalam peradilan yang terbuka untuk umum, yang juga memiliki suatu komitmen menegakkan konstitusi dengan sumpah kita itu. Tapi memang sumpah menjadi masalah sekarang di negara kita kan. Hanya sumpah saksi yang masuk penjara kalau dia bersumpah palsu. Kalau di sini bisa. Tetapi kalau menurut saya ini problematik. Sumpah pejabat negara harus dibuat sanksinya. Karena tidak ada sanksi yang, kalau kita jelas juga melihat bahwa tidak dilaksanakan undang-undang dasar itu sesuai sumpahnya, tidak ada Pak. Misalnya anggota DPRK, tidak ada. Seharusnya dengan hak recall bisa kita tarik, tapi hak recall sekarang bukan ada pada rakyat, ada pada partai. Ini barangkali menjadi problem. Tetapi intinya bahwa perjuangan kita itu harus terus. Apapun yang terjadi, kekuasaan itu adalah sesuatu yang harus, katakanlah, diawasi. Karena
dia adalah bagian di dalam sejarah dunia yang sudah dikatakan ratusan tahun yang lalu, kecenderungannya adalah katakanlah merusak. Korup itu ya tidak harus korupsi, tetapi korup itu merusak, menyimpang daripada tujuan sebenarnya dari yang ditentukan, dan itulah yang menjadi kontrol yang harus ada dari apa yang dikatakan unsur ketiga negara hukum tadi, peradilan yang independen dan tidak memihak. Itu akan menguji semua proses itu, apakah dia sesuai dengan prinsip negara hukum tentang ajas legalitas, kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang-undangan. Saya kira ini statement saya atau abuse of power atau melanggar hak asasi manusia ini perlu, atau kekuasaan yang surplus kalau saya sebut ya, ini perlu kita batasi dan perlu kita awasi. ya, saya kira pengawasan itu tentu di dalam hal ini adalah proses peradilan atau publik juga ya. Bisa dalam sidang yang terbuka seperti ini, dan juga dengan itu sebenarnya kalau ada hal-hal yang harus dirubah, kita bisa mengusulkan juga kepada pembuat undang-undang apa yang harus menjadi norma untuk melakukan kontrol secara lebih efektif. Iya. Bagaimana sebenarnya pemberantasan korupsi itu dapat diarahkan agar mencapai tujuannya terutama dalam penyelenggaraan negara yang baik, transparan, bersih, berintegritas dan berwibawa. Bagaimana pendapat Ali? Ya, saya kira ini adalah sesuatu hal yang seluruh bangsa mengawasinya. Tentunya proses, kalau misalnya kita mengatakan apakah ada penyimpangan dari KPK, siapa pengawas KPK? Tentu ada Dewasnya sekarang, yang di masa lalu tidak ada. Kita meminta juga supaya diluruskan hal-hal yang tidak ada. Tetapi kalau hal sudah menyangkut proses hukum, tentu seluruhnya yang paling utama adalah bagaimana kita mempersoalkan dalam due process of law, kita membawa di hadapan sidang pengadilan dengan hak kita untuk mengajukan argumen, dalil, dan bukti-bukti yang relevan dengan apa yang dikatakan kalau ada penyimpangan. Artinya di persidangan yang terbuka ini, ya, persidangan terbuka itu dikontrol oleh publik juga. Dan yang di hadapan kita semuanya, kita bisa mendapatkan keadilan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Saudara Ali. Saya lanjutkan. Saya hanya melengkapi apa yang belum ditanyakan oleh rekan-rekan advokat yang lain terkait dengan hak uji material atau judicial review di Mahkamah Agung. Saudara ahli, siapa yang dapat menjadi pemohon dalam mengajukan hak uji material di Mahkamah Agung dan objeknya itu apa? Ya, barangkali kalau kita melihat judicial review kita yang memberi hak kepada setiap orang di Indonesia menguji produk daripada kekuasaan pembentukan undang-undang, inilah yang merupakan bukti bahwa kita sebenarnya negara yang sangat demokratis sebenarnya. Perseorangan boleh tampil di Mahkamah Konstitusi untuk memohon supaya kekuasaan pembentuk undang-undang yang menghasilkan satu undang-undang dikontrol melalui judicial review yang rujukannya adalah konstitusi sebagai sumber. Jadi kalau kita belajar tentang teori hierarki norma, semua undang-undang harus landasan keabsahannya adalah norma hukum yang di atas. Dari bawah berjenjang sampai pada akhirnya pada norma konstitusi yang ada di dalam undang-undang dasar menjadi hukum tertinggi. Kalau ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang dimuat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi dan peraturan itu merugikan kita, dikatakan kita memiliki standing atau hak atau kedudukan hukum untuk membawa masalah ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji, diperiksa dulu. Sahkah ini undang-undang? Karena menurut pendapat seorang pemohon mungkin dia bertentangan dengan norma yang di atasnya. Dia tidak bersumber daripada hukum yang ada di atasnya. Terakhir semua hukum kita itu
sumbernya adalah Pancasila. Ini barangkali yang disebutkan sebagai Grundnorm yang abstrak itu, yang oleh Hakim MK dengan semua penafsiran, termasuk tadi penafsiran yang jarang kita dengar, termasuk dipakai oleh dalam penafsiran kitab-kitab suci melalui hermeneutik. Dia harus menemukan apa sebenarnya norma dasar yang harus dipakai yang bersumber pada Pancasila itu. Karena Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa, dia bukan norma tetapi falsafah bangsa kita. Dan itulah tugas Mahkamah Konstitusi yang melalui judicial review harus boleh dicari dasarnya, dan kita yang dirugikan boleh datang di MK meskipun hanya seorang perempuan misalnya sendirian boleh datang di MK. Kalau merugikan itu menjadi dasar standing atau kedudukan hukumnya. Kalau kewenangan, tadi kan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan judicial review ya, kewenangannya. Kalau di Mahkamah Agung objeknya apa? Dia menguji peraturan di bawah undang-undang kepada peraturan di atasnya, itu misalnya undang-undang. Tetapi itu pun sebenarnya peraturan itu boleh juga terakhir akan diuji kepada konstitusi, meskipun desintegrasi atau pemisahan kewenangan yang kita lakukan di Indonesia dampaknya menjadi sangat tidak menguntungkan, bahwa MA menguji peraturan di bawah bisa benturan terhadap konstitusi karena tafsir MK terhadap undang-undang tersebut memberikan suatu pandangan yang berbeda. Nah, inilah yang disebutkan desintegrasi daripada kewenangan itu, yang ke depan saya kira dengan konsolidasi kewenangan bisa diintegrasikan, apakah itu di Mahkamah Agung nanti atau di Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan oleh ahli kewenangan pemohon itu salah satunya adalah individu. Apakah yang ingin saya tanyakan adalah apakah partai politik dapat juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung? Sebenarnya ini menjadi satu problematik karena partai politik sebenarnya salurannya sudah ada ke DPR di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui anggota yang diusulkan di dalam pemilu yang juga membawakan suara partai. Oleh karena itu, kalau di dalam pengujian partai politik itu sebenarnya cenderung untuk dikatakan forumnya bukan melalui judicial review, tetapi melalui suatu rancangan yang bisa disalurkan melalui partai politik yang ada di dalam DPR atau DPRD. Ya. Berkaitan dengan salah tadi kan disebutkan individu sebagai pemohon. Dalam hal ini partai politik ya yang merupakan di mana partai politik ini sudah diatur ke Kementerian Hukum, sudah sah sebagai badan hukum, dan judicial review di Mahkamah Agung itu salah satunya adalah pemohonnya itu adalah badan hukum. Ya, barangkali kalau dia badan hukum yang merupakan partai politik, barangkali kita katakan tidak elok lah misalnya, karena Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan jalur dari partai politik itu adalah langsung kepada pembuat undang-undang, karena mereka adalah bagian daripada pembuat undang-undang itu sendiri. Terkait dengan saya akan mencoba ilustrasi kasus sehingga saudara ahli bisa menyampaikan berkaitan dengan partai A mengajukan hak uji material ke Mahkamah Agung berkaitan dengan peraturan KPU. Apakah tindakan partai A tersebut merupakan tindakan yang legal atau sah, dan dalam hal ini sudah ada putusan dari Mahkamah Agung berkaitan hak uji material yang menyatakan bahwa legal standingnya sudah terpenuhi. Apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang legal atau sah?
Ya, jadi saya kira inilah karena disintegrasi kewenangan pengujian ini terpisah begitu, yang bisa dia menyebabkan benturan. Tetapi menurut saya pandangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa partai politik itu sudah mempunyai jalur sendiri dalam merubah atau perubahan undang-undang atau peraturan perundangan di bawah undang-undang melalui jalur politik yang sesungguhnya tidak perlu mengambil jalan melalui Mahkamah Agung. Tetapi dia boleh. Apakah itu kalau peraturan daerah boleh melakukan dengan jalur dari partai politik kepada DPRD untuk mengajukan usul. Tetapi kalau mengambil satu jalur judicial review, menurut saya partai politik mendegradasi dirinya. Dia diberikan posisi yang tinggi tetapi mengambil posisi perseorangan. Bagaimana dengan menurut saudara ahli kaitannya dengan putusan hakim itu harus dianggap benar, kemudian berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut itu juga sudah diajukan permohonan ya pelaksanaan putusan MA ini kepada lembaga yang dituju, kemudian juga sudah mengajukan permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah bagaimana, apakah lembaga negara itu wajib tunduk pada putusan Mahkamah Agung? Ya, saya katakan tadi adalah sesuatu yang ideal sebenarnya kan, bahwa kenyataannya begitu bahasa partai politik dianggap sah dan memiliki legal standing, maka putusan Mahkamah Agung itu selama peraturan belum berubah harus dianggap sah. Apakah lembaga lain tersebut ya ini memiliki kewenangan untuk menafsirkan sendiri putusan Mahkamah Agung tersebut? Saya kira yang menjadi penafsirkan pasti sudah adalah ditentukan dalam undang-undang. Kalau dia di bawah undang-undang, peraturannya adalah MA. Dialah yang menafsir dan putusannya itu juga mempunyai kekuatan yang mengikat secara erga omnes selama peraturan belum berubah. Selama peraturan belum berubah. Menurut saudara ahli, apakah lembaga negara yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut ini melanggar prinsip-prinsip dari ajas-ajas umum pemerintahan yang baik? Saya kira ya. Kira-kira apa yang dilanggar? Ajas apa? Ya, itu kan kepastian hukum tentunya. Kepastian hukum. Kalau sudah ada putusan dan dikatakan di undang-undang itu erga omnes, itu putusan mengikat tapi tidak dipatuhi, itu ajas umum pemerintahan yang baik. Dia tidak bisa menilai itu kan, ya. Karena itu bukan tugas dia, tapi bahwa dia bisa mengajukan itu satu problem hukum ke tingkat yang lebih tinggi itu benar. Oke, terima kasih saudara ahli. Izin melanjutkan majelis. Boleh saya agak berputar Pak kalau untuk mendengar. Baik, terima kasih saudara ahli. Saya senang saudara ahli bisa hadir karena saudara ahli tadi saya dengar pernah jadi pengemban kekuasaan kehakiman baik di peradilan umum maupun konstitusi. Jadi sangat penting sebagai warjawantahan negara hukum gitu ya. Tadi penjelasan awal saudara ahli menjelaskan bahwa konstitusi kita hasil amandemen sudah sangat melindungi gitu ya saudara ahli prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu ya. Di tataran konstitusi dan tataran ide dari suatu negara hukum ini merupakan kemajuan dibandingkan negara lain di dunia gitu ya. Namun dalam tataran operasional kita juga mengenal banyak undang-undang tadi seperti dijelaskan KUHAP gitu yang katanya secara teoretik lebih kepada crime control yang artinya perlindungan terhadap hak asasi manusia dikurangi dengan batasan-batasan tertentu gitu ya. Nah, saya turun lagi dalam konteks pengadilan bagaimana ini tadi karena saudara ahli juga mantan hakim di dua lembaga kekuasaan kehakiman. Bagaimana seorang hakim atau pengadilan bersikap ahli dalam tegangan-tegangan ini ya.
seperti seolah-olah ada antinomi. Seharusnya kan tidak ya. Kalau dalam tata urutan perundang-undang kan semua undang-undang harus menurut ke konstitusi kan gitu ahli ya. Nah, bagaimana seorang hakim mengambil keputusan? Apakah dia di tengah antinomi-antinomi, di tengah seolah-olah ada pertentangan nilai antara pelindungan HAM yang relatively absolut atau mutlak, di sisi lain ada kepentingan pengurangan HAM juga untuk operasional gitu ya. Nah, bagaimana pengadilan harus bersikap dalam kondisi seperti ini ahli? Ya. Apakah harus diabaikan itu pelindungan HAM tadi? Saya kira kita kembali kepada sumpah kita. Sumpah kita menegakkan konstitusi, dan muatan yang paling dasar dari konstitusi di seluruh dunia sekarang sesudah Perang Dunia Kedua, masuknya HAM di dalam konstitusi sehingga dia memperoleh kedudukan yang dikatakan super constitutional normativity. Dia unggul, norma lain yang ada di konstitusi bisa dikesampingkan kalau menyangkut HAM. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi, saya lupa nomornya lagi, bahwa kalau menyangkut putusan MK menyangkut HAM itu tidak boleh ditunda-tunda karena alasan administratif, peraturan perundang-undangan dan alasan pemerintahan lainnya, harus segera. Itu sebabnya pergeseran fungsi daripada MK itu dari negatif legislator sesuai ajaran yang dianut awalnya itu Kelsen, yaitu dia hanya menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak berlaku, tetapi karena konstitusi muatannya HAM tidak bisa ditunda, maka dia bergeser menjadi positif legislator sepanjang itu HAM. Kalau sudah ditetapkan itu HAM tidak boleh ditunda, maka kalau dalam perubahan peraturan perundang-undangan dia lambat, MK sendiri merumuskan sendiri. Itu sebabnya disebutkan dia secara terbatas menjadi positive legislator. Saya kira ini perkembangan yang terjadi. Tetapi harus kita konsisten dengan sumpah jabatan kita. Berarti boleh saya simpulkan ahli, paradigma pengadilan itu tetap harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, begitu ya? Saya kira itu bagian dari konstitusi itu. Ya. Baik. Tadi juga saudara ahli menjelaskan Gustav Rabuch ya, sisi kepastian hukum. Nah, saya sekarang agak masuk ke sisi keadilan, walaupun dalam pembahasan teori keadilan ini banyak ya ahli dari ribuan tahun yang lalu. Tapi saya masuknya belakangan ini ahli, bahkan dalam banyak praktik peradilan sering penggunaan istilah substantif justice. Ya, ini sering didengung-dengungkan. Tapi kita tidak pernah menangkap apa sih sebenarnya yang dimaksud. Tapi pengadilan juga tidak pernah juga menjelaskan apa sih substantif justice ini. Kadang-kadang di-compare sama procedural justice gitu ya. Tapi katakanlah yang dimaksud pengadilan tadi adalah substantif justice atau procedural justice yang dimaksudkan oleh para filsuf kayak John Rawls atau Dworkin gitu ya ahli ya. Nah, bagaimana ahli memaknai substantif justice atau procedural justice juga dalam konteks pengambilan keputusan dalam peradilan? Ya, barangkali kalau perdebatan tentang ini adalah di dalam kerangka di Mahkamah Konstitusi, kerangka pilkada yang ditemukan banyak ketika misalnya bahwa dengan sangat jelas sekali ada ketidakadilan di dalam proses, misalnya bahwa jelas ada ijazah seorang kepala daerah sudah palsu, tetapi prosedur perlindungan yang ada di dalam penyelenggaraan suatu pemilu yang adil, misalnya semua pengawas menyatakan bahwa karena lewatnya waktu misalnya, karena ada jangka waktu yang diberikan harus diberikan berapa hari, kemudian sudah ditentukan berapa hari, bahkan untuk sampai juga ke pengadilan ada kelalaian pengaturan di dalam pemilu itu misalnya. Maka ketika sudah jelas ijazah palsu, tapi orang menyatakan bahwa karena prosedur